Di basement bawah, Hyuna disapa oleh seseorang. Pria itu berkata kalau di lobi blok 5 ada tungku pemanas dan menawarkan Hyuna untuk menghangatkan badan di sana. Hyuna menolak tawaran tersebut tapi orang tersebut tetap memaksa Hyuna untuk ikut dengannya. Hyuna yang sudah merasa tidak nyaman pun menyingkirkan tangan pria itu sambil berteriak kepadanya. Tapi pria itu malah menjadi semakin kurang ajar dan menggenggam tangan Hyuna dengan lebih keras. Hyuna yang sudah sangat kesal, menghajar pria itu sampai roti yang ada di tangan Hyuna hancur. Pria itu menjadi sangat marah dan berniat menghajar Hyuna. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan perbuatan pria itu, dengan menghajarnya sampai terpental jauh, dan ternyata yang membantunya adalah Jinsu. Jinsu yang baik hati, berkata kepada Hyuna kalau dia merasa tidak enak badan, bisa mencarinya sambil memberikan kartu namanya. Hyuna yang pernah bertemu dengan Jinsu, merasa malu dan dengan cepat memalingkan wajahnya, sambil menutup mukanya. Saat sedang lengah tiba-tiba Jinsu tangkap oleh pria itu, dan dengan amarah yang memuncak, pria itu berniat menghabisi Jinsu. Tapi tiba-tiba, dengan cepat dia ditarik oleh seseorang, dan dibanting dengan keras ke lantai. Ternyata orang yang membantu Jinsu adalah Brother Lee. Tidak lama datanglah Jiang untuk menyelesaikan masalah di sana. Pria itu mengadu kepada Jiang, kalau Hyuna berbohong tentang persediaannya dan bekerja sama dengan bocah kaya. Brother Lee yang kesal pun berniat menghajar pria itu lagi. Tapi sebelum Brother Lee menghajar pria itu, Jiang terlebih dahulu menarik baju pria itu dan memarahinya. Jiang pun menghampiri Jinsu dan mengancam pria itu, kalau dia melakukan hal itu lagi, Jiang yang akan bertindak kepada pria itu. Mendengar ucapan Jiang, pria itu hanya terdiam tidak melawan. Jiang dengan senyum mencoba menenangkan mereka atas apa yang terjadi barusan. Brother Lee yang tidak tertarik dengan mereka, memutuskan untuk pergi saja, daripada harus membuang-buang waktu bersama mereka. Namun Jinsu dengan sangat baik berkata kalau dia akan membantu orang-orang yang sedang sakit. Setelah selesai mengobrol dengan Jinsu, tiba-tiba Hyuna mendekati Jiang dan mencoba merayunya agar diizinkan masuk ke kelompok Jiang. Namun Jiang tidaklah bodoh untuk termakan rayuan Hyuna. Jiang bahkan berkata kalau Jiang hanya membutuhkan orang-orang yang dapat berguna, sedangkan Hyuna tidak bisa apa-apa. Jiang pun pergi meninggalkan Hyuna sendirian di sana. Hyuna yang tidak mau menyerah pun berkata, kalau Hyuna tahu tempat yang punya persediaan. Jiang seketika berhenti berjalan dan langsung berbalik ke arah Hyuna setelah mendengar hal tersebut. Di sisi lain, Han Feng yang terkejut kalau si Raja Iblis bisa menggunakan kemampuan untuk membuka sebuah portal dan mengambil barang melalui portal itu. Han Feng dengan semangat dan meminta barang yang dia inginkan, dan si Raja Iblis pun menggunakan kekuatannya untuk mengambil barang tersebut. Saat ditarik keluar, yang keluar hanya sebuah manekin. Han Feng yang merasa kecewa pun marah-marah karena itu sangat tidak sesuai dengan keinginannya. Sekarang rumah Han Feng menjadi sangat berantakan oleh barang-barang yang dikeluarkan dari dimensi lain oleh si Raja Iblis. Han Feng yang masih kebingungan dan terpukau dengan kemampuan si Raja Iblis, bertanya banyak hal tapi tidak dijawab satupun oleh si Raja Iblis. Setelah mengamati kemampuan si Raja Iblis, Han Feng ingin mencoba memasukkan kepala ke dalam portal tersebut untuk memudahkannya mencari barang yang dia inginkan. Han Feng pun langsung memasukkan badan bagian atasnya ke dalam portal. Setelah berhasil masuk ke dalam portal, Han Feng sangat terkejut, ternyata di dalam portal tersebut sangat besar sekali. Han Feng jadi teringat akan kejadian saat sebelum dimulai bencana es. Ada sebuah supermarket yang tiba-tiba kosong dalam semalam. Han Feng yang sedang terpukau dengan apa yang dia lihat, sampai dia tidak sadar kalau dia tidak bisa bernafas. Dengan cepat dia keluar dari portal itu sebelum kehilangan kesadarannya. Han Feng marah-marah ke si Raja Iblis, sambil berkata, kenapa dia tidak memberitahu Han Feng, kalau di dalam tidak ada oksigen. Si Raja Iblis hanya terdiam tidak menghiraukan perkataan Han Feng. Tidak lama kemudian, si Raja Iblis berhasil menemukan barang yang mereka inginkan, dan langsung mengeluarkan barang tersebut dari portal. Han Feng yang sebelumnya marah-marah, setelah si Raja Iblis menemukan barang yang dia inginkan langsung menjadi senang kembali. Tidak sampai di sana, ternyata barang tersebut ada banyak sekali sampai Han Feng terdiam melihatnya. Di luar apartemen Han Feng, ada beberapa orang yang sedang menjelajahi daerah sana, atas perintah dari Jiang, untuk membuktikan perkataan dari Hyuna kalau ada yang menyimpan banyak persediaan di lantai sana. Untungnya Han Feng sudah memasang kamera pengawas berkat bantuan si Raja Iblis. Mereka berdua bekerja sama untuk mengusir orang-orang itu. Tiba-tiba orang-orang itu mendengar sesuatu, dan dua orang di belakang yang sebelumnya melihat hantu tembok menjadi sangat ketakutan sampai badan mereka gemetar. Ternyata suara tersebut adalah mobil mainan yang membawa petasan. Mobil mainan itu meluncur menyerang mereka dengan petasan yang meledak, yang membuat mereka tidak bisa melihat apa-apa. Si Raja Iblis menggunakan drone untuk menyerang mereka menggunakan perasan yang lebih besar. Tapi salah satu dari mereka berhasil memukul bagian drone, yang menyebabkan satu baling-balingnya tidak dapat berfungsi. Si Raja Iblis terpaksa mengamankan drone tersebut dengan cara menerobos kaca gedung dan mendaratkannya di luar agar tidak dapat diambil oleh mereka. Han Feng terpaksa harus pergi sendiri untuk mengambil drone itu. Karena drone itu sangat penting bagi mereka berdua. Sebelum Han Feng pergi, si Raja Iblis mengatakan kalau di luar ada mayat. Tentu saja Han Feng terkejut mendengarnya. Setelah melihat ke monitor, ternyata itu adalah Brother Lee yang sedang tergeletak di lantai. Setelah melihatnya, Han Feng memutuskan untuk pergi keluar.
Tapi sebelum dia pergi, dia memberikan walkie-talkie kepada si Raja Iblis untuk berkomunikasi. Han Feng juga membawa pistol untuk berjaga-jaga. Dia juga berharap kalau nantinya dia tidak perlu sampai menggunakan pistol tersebut. Han Feng pun pergi sendirian keluar, dengan arahan dari si Raja Iblis, untuk memastikan kalau Han Feng tidak akan kesergap oleh kelompok penjara persediaan. Orang-orang yang sebelumnya melakukan pengecekan pada blok 18 yaitu tempat apartemen Han Feng berada, mereka melaporkan semua kejadian kepada pemimpin mereka, Jiang. Setelah melakukan tugasnya, mereka mendapatkan makanan dari Jiang dengan porsi yang rata. Hyuna yang masih mencoba membujuk Jiang untuk memasukkannya ke dalam kelompok, ditolak mentah-mentah oleh Jiang. Mereka memutuskan untuk pergi dengan yang lainnya untuk mengecek blok 18 tersebut, dengan dipimpin oleh Jiang langsung, tidak seperti sebelumnya yang cuma beberapa orang yang memeriksa blok 18, sekarang mereka beramai-ramai untuk mengecek blok 18, ketika menyusuri tangga, mereka menemukan seseorang yang tergeletak, dan orang itu adalah Brother Lee. Mereka memberikan air hangat, untuk diminumkan ke Brother Lee. Seketika Brother Lee berteriak kepanasan. Akhirnya setelah dikasih minum air hangat, Brother Lee pun tersadar kembali. Ketika Brother Lee tersadar, dia tidak mengucapkan apa-apa. Yang membuat si abang berteriak ke Brother Lee, kalau Brother Lee tidak sopan padahal sudah ditolong oleh Jiang, tapi tidak mengucapkan terima kasih sama sekali. Dengan tegas Brother Lee menjawab, dia tidak akan berterima kasih pada orang yang merampas persediaan dari orang lain dan bersikap seperti seorang pahlawan. Mendengar jawaban dari Brother Lee, membuat si abang marah, tapi ditahan oleh Jiang. Jiang mencoba untuk bersikap baik kepada Brother Lee, dan mengajaknya untuk bergabung dengan kelompok Jiang. Bukannya menerima tawaran dari Jiang, Brother Lee malah makin menjelek-jelekan Jiang. Han Feng sedang mengamati pertikaian Brother Lee dan Jiang. Han Feng akhirnya tahu satu hal yaitu ternyata Jiang hanya memberikan satu makan setiap 3 hari. Han Feng menyimpulkan kalau Jiang memang tidak mempedulikan kondisi orang lain. Si abang yang sudah tidak bisa menahan amarahnya pun menjambak pakaian Brother Lee. Hal itu tidak membuat Brother Lee gentar sedikit pun. Malahan dia menyerang balik dengan menyundul kepala si abang, yang membuat si abang tersungkur ke belakang. Karena perbuatan tersebut, orang-orang di belakang menjadi terpancing dan sudah bersiap bertempur. Bukannya Brother Lee ketakutan, tapi malah menantang mereka semua dengan muka mengejek. Han Feng yang sedang memperhatikan mereka, merasa khawatir kepada Brother Lee, tapi dia juga tidak bisa bergerak sembarangan dengan kerumunan orang sebanyak itu. Han Feng berpikir sejenak, dia harus menolong Brother Lee. Apalagi Brother Lee sering membantu Han Feng saat sebelumnya. Han Feng memutuskan untuk mengeluarkan pistolnya untuk berjaga-jaga. Brother Lee malah memprovokasi orang-orang untuk berkelahi dengannya. Sepertinya dia sudah tidak ingin melanjutkan hidup. Han Feng akhirnya memutuskan menggunakan pistolnya untuk mengancam kelompok Jiang. Ketika mendengar suara tembakan, orang-orang itu pun menjadi sangat panik. Han Feng berdiri di atas sambil menodongkan pistol, dan menyuruh mereka semua jangan ada yang bergerak. Tentu saja kelompok Jiang tidak ada yang berani bergerak. Mereka semua terdiam ketakutan. Han Feng memberikan kunci rumahnya kepada Brother Lee dan menyuruhnya untuk pergi terlebih dahulu. Sedangkan Han Feng akan menahan kelompok Jiang. Mereka berniat menyerbu Han Feng. Tapi dengan cepat Han Feng menebakkan peluru lagi tepat di bawah kaki mereka, untuk mengancam agar tidak ada yang berani mendekati Han Feng dan Brother Lee. Perlahan Han Feng pergi ke lantai atas dengan Brother Lee, dengan mengancam akan menembak mereka, jika mereka berniat mendekatinya. Akhirnya Han Feng berhasil kabur dari kelompok Jiang. Setelah Han Feng pergi, Jiang menanyakan kepada kelompoknya, apa ada yang tahu siapa Han Feng? Hyuna menjawab, dialah Han Feng, dan tujuan mereka sekarang adalah rumahnya Han Feng. Si abang yang emosian menjambak pakaian Hyuna sambil memarahinya karena Hyuna tidak mengatakan kalau Han Feng mempunyai pistol. Hyuna hanya menjawab, kalau dia juga tidak tahu kalau Han Feng mempunyai sebuah pistol. Jiang melerai mereka dan membeli Hyuna, dengan bilang kalau sekarang mereka tahu Hyuna tidak berbohong. Jiang memprovokasi orang-orang dengan mengatakan, jika Han Feng mempunyai senjata berarti dia juga mempunyai persediaan yang harus dia jaga. Orang-orang pun termakan ucapan dari Jiang, dan semakin marah kepada Han Feng karena dia mempunyai persediaan tapi tidak membaginya seperti mereka. Jiang memutuskan mundur dulu untuk menyusun strategi terlebih dahulu dan akan mendatangi rumah Han Feng dengan kondisi sudah siap. Han Feng dan Brother Lee yang sudah berada di depan pintu rumah Han Feng segera membuka kunci pintunya, tapi Brother Lee yang sedang gemetar kesusahan membukanya. Saat Brother Lee berhasil membuka pintunya, dia terkejut karena dia bisa merasakan kehangatan dari dalam rumah Han Feng. Han Feng dengan cepat menyuruh Brother Lee untuk masuk. Ketika berada di dalam, Brother Lee sangat terkejut sekaligus terpukau dengan apa yang dia lihat. Generator, radiator, bahkan makanan dan minuman yang sangat banyak sekali. Ketika Brother Lee masih terpukau dengan apa yang dia lihat, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan seorang gadis kecil, dan menanyakan drone kepada Han Feng. Karena kejadian barusan, Han Feng sampai lupa dengan tujuan utamanya keluar dari rumah. Han Feng menceritakan semua hal yang terjadi kepada Brother Lee sambil menyediakan makan untuk Brother Lee. Mendengar cerita dari Han Feng, Brother Lee sangat kagum dengan semua usaha Han Feng sehingga dia bisa mengumpulkan semua persediaan ini. Tidak lupa, Brother Lee mengucapkan terima kasih kepada Han Feng.
Bahkan dia membungkukkan kepalanya kepada Han Feng. Han Feng mengatakan kalau dia juga sering membantu Han Feng, dan menyuruh Brother Li makan lagi. Mendengar perkataan Han Feng, Brother Li menjadi sangat terharu sampai menangis, karena Han Feng sangat baik kepadanya. Mereka pun melanjutkan obrolan sebelumnya, dan mereka sedang membicarakan apa yang dilakukan oleh Jiang. Jiang membentuk kelompok untuk merampas persediaan orang lain. Jika ada orang yang memutuskan untuk keluar dari kelompok, Jiang awalnya terlihat membiarkan mereka yang mau keluar, tapi ketika mereka lengah, Jiang mengutus orang-orangnya untuk menghabisi mereka yang keluar dari kelompok, untuk menghilangkan ancaman. Anak buah Jiang yang cukup berbahaya yaitu si kembar Jin Qinwu dan Jin Qinwen. Mereka berdua memiliki kecerdasan yang tinggi daripada orang lain. Tapi kelompok Jiang melakukan kesalahan dengan mencoba merampok orang yang berbahaya juga yaitu Li Zhenghao. Dia adalah seorang petinju yang telah menjuarai kejuaraan tinju kelas menengah. Walaupun kelompok Jiang sudah pernah gagal untuk merampok Li Zhenghao, tapi Jiang tidak mau mengakui kekalahannya, dan memutuskan untuk mengirim lebih banyak orang untuk merampok Li Zhenghao, tapi tidak ada dapat mengalahkannya. Setelah kejadian itu Li Zhenghao merekrut 2 orang untuk masuk ke kelompoknya, kedua orang itu juga cukup terkenal. Yang pertama yaitu Zheng Yangyu, yang dulunya penggemar berat Li Zhenghao, dia juga pernah mengikuti pertandingan tinju ilegal, dia menjadi terkenal berkat kecepatannya dalam bertarung. Yang kedua yaitu Zin Zongzai, dia juga penggemar berat Li Zhenghao. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar, dikatakan badannya juga sangat besar. Dengan ketenarannya Li Zhenghao berhasil merekrut beberapa orang lagi, dan membuat kelompoknya semakin besar. Mereka juga sangat membenci kelompok Jiang. Jiang yang sudah kebingungan bagaimana cara menyingkirkan kelompok Li Zhenghao, memutuskan untuk merampok Han Feng terlebih dahulu, dan mengajak Brother Li untuk bergabung dengan mereka. Brother Li menceritakan semuanya kepada Han Feng. Sebelum dia pingsan dia berencana untuk melaporkan semuanya kepada Han Feng. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada suara di depan pintu. Si Raja Iblis menunjukkan apa yang sedang terjadi di luar lewat kamera pengawas, dan ternyata itu adalah ulah kelompok Jiang, yang sedang berusaha mendobrak pintu rumah Han Feng. Han Feng berniat menyetrum mereka. Brother Li yang mendengarnya sangat terkejut, tapi dihentikan oleh si Raja Iblis. Si Raja Iblis mencium bau sulfur, dan tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat mereka bertiga sangat terkejut, sampai rumah Han Feng bergoncang dengan cukup keras. Dilihat dari kamera pengawas, mereka memang berniat menghancurkan pintu dengan sebuah bom. Ketika Han Feng melihatnya, dia menyadari kalau ini semua karena Hyona yang membawa Jiang ke tempatnya. Han Feng menyuruh si Raja Iblis dan Brother Li untuk menjauh dari pintu, karena Han Feng akan mulai menyetrum orang-orang di luar. Saat Han Feng mulai mengalirkan tegangan listrik, terdengar suara teriakan kesakitan dari luar. Salah satu dari anak buah Jiang sudah tumbang tersetrum oleh jebakan pintu yang dipasang oleh Han Feng. Setelah melihat itu, Jiang menyuruh si abang untuk meledakkan pintu dengan 2 bom sekaligus. Setelah bom dipasang, mereka meledakkan pintu dari kedua sisi. Ledakan pun terjadi. Ledakan itu membuat area di sekitar menjadi berantakan, tapi pintu rumah Han Feng sama sekali tidak hancur, hanya tembok di samping pintu saja yang sedikit retak. Mereka terheran-heran, karena pintu rumah Han Feng sangat kokoh, padahal bom yang mereka gunakan terbilang cukup kuat. Jiang memutuskan untuk mencoba menggunakan 3 bom sekaligus. Di dalam rumah, Han Feng dan Brother Li merasakan ledakan bom itu yang sangat keras. Sampai-sampai mereka harus menutup telinga mereka. Ketika mereka melihat ke arah pintu, ternyata temboknya sudah mulai retak. Akan sangat berbahaya jika temboknya sampai hancur. Untuk mengatasinya Han Feng mempunyai sebuah rencana, dan menyuruh Brother Li untuk membantunya menyingkirkan barang-barang yang menghalangi pintu. Brother Li yang mendengarnya tidak yakin bisa dengan cepat memindahkan semua barang itu. Si Raja Iblis yang menawarkan diri untuk menyingkirkan semua barang itu. Brother Li yang belum tahu tentang kemampuan mereka, dan malah menyuruh si Raja Iblis bersembunyi saja di bawah kasur. Tanpa basa-basi, si Raja Iblis langsung menggunakan kekuatannya untuk menyedot semua barang itu ke dalam dimensi lain. Brother Li yang melihatnya seketika terkejut dengan apa yang dia lihat. Dalam sekejap semua barang itu sudah tidak tersisa. Setelah tidak ada yang menghalangi, Han Feng menggunakan kemampuan cahaya ungu miliknya. Han Feng mengombinasikan cahaya ungu dan cahaya hijau untuk memperbaiki retakan dan sekaligus memperkuat tembok. Brother Li yang melihat kemampuan mereka berdua menjadi terheran-heran dan bertanya-tanya tentang apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Si Raja Iblis menyuruh mereka berdua untuk merunduk dan bersiap, dan tiba-tiba ledakan terjadi lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Han Feng sampai terkejut, karena dinding yang baru saja dia perbaiki dan diperkuat retak kembali. Si Raja Iblis memberitahu Han Feng kalau Jiang mencoba meledakkan lantainya. Han Feng mempunyai sebuah rencana, dan menjelaskan kepada mereka berdua tentang rencananya. Di luar, Jiang yang sudah melakukan semua usahanya untuk membuka pintu rumah Han Feng. Akhirnya pintu yang super kokoh itu tumbang juga. Mereka semua dengan cepat langsung masuk ke dalam rumah Han Feng. Dengan hati-hati mereka memeriksa setiap sudut rumah Han Feng. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa selain biji-bijian. Si abang yang emosian langsung memarahi Hyona dan menyebutnya pembohong. Karena sudah membohongi mereka semua tentang suplai makanan yang melimpah itu, orang-orang yang masih menyusuri rumah Han Feng dikejutkan oleh Brother Li yang langsung menendang mereka. Sekarang mereka berhadap-hadapan.
Han Feng dengan pistolnya menodongkan ke arah Jiang tapi Jiang dilindungi oleh si abang dengan tameng bajanya. Han Feng menyuruh mereka semua untuk pergi dari rumahnya sambil mengancam dengan pistol. Jiang berkata kalau mereka di sini untuk keadilan. Han Feng berpikir akan percuma kalau mencoba menyadarkan semua orang ini tentang sebusuk apa sebenarnya Jiang. Han Feng terpikirkan sesuatu, dan berbohong lagi, kalau dia tidak punya persediaan apapun, dan semua itu, gara-gara Hyuna yang sebelumnya menipu Han Feng. Si abang seperti biasa selalu emosian. Dan langsung memarahi Hyuna karena sudah mempermainkan mereka semua. Jiang menenangkan semua orang dan menyuruh salah satu dari anak buahnya untuk mengecek ruangan tempat bersembunyi Han Feng sebelumnya, tapi dia tidak menemukan apapun selain sampah dan seorang gadis kecil. Si Raja Iblis langsung berakting, dia memeluk Han Feng sambil ketakutan berkata, "Kenapa mereka diserang? Jago juga nih bocil aktingnya." Orang-orang menjadi sangat marah kepada Hyuna, karena semua usaha mereka ternyata sia-sia, dan hanya menemukan sampah. Jiang menenangkan mereka dan menanyakan tentang kebenarannya kepada Hyuna. Hyuna yang semakin kesal karena sudah dipermainkan oleh Han Feng, langsung berlari dengan cepat ke arah Han Feng dan mengambil pistol milik Han Feng. Kemudian langsung menodongkannya ke arah Han Feng, dan bertanya di mana Han Feng menyembunyikan semua persediaannya. Han Feng dengan muka mengejek, berkata kalau semua persediaannya sudah habis karena kebodohannya. Menukar semua makanan itu dengan biji-bijian milik Hyuna. Hyuna semakin marah dan memaksa Han Feng untuk mengaku. Dengan cepat si abang dan rekannya menangkap Hyuna dan mengunci pergerakannya sambil memaki Hyuna. Saat Han Feng mau mengambil pistol yang sudah terjatuh di tanah, tiba-tiba ada seseorang yang mengambilnya, dan ternyata orang itu Jiang. Si abang yang sudah sangat marah, berniat memukul Hyuna dengan tongkat bisbol. Dengan cepat Jiang menghentikan si abang, dan menjelaskan kalau itu bukan caranya menghukum seseorang. Jiang kemudian berbalik ke arah Han Feng dan memberikan pistol miliknya sambil meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Jiang juga menawarkan Han Feng untuk masuk ke dalam kelompoknya. Jiang pun pergi sambil berkata, kalau Han Feng tidak perlu menjawab sekarang, jika Han Feng sudah bersedia, Han Feng tinggal mendatangi Jiang, dan akan langsung diberikan persediaan makanan untuk Han Feng. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka bertiga bisa istirahat, apalagi Han Feng sangat menikmati waktu istirahatnya tanpa harus memikirkan tim perampok makanan. Berkat kemampuan si Raja Iblis, mereka dapat dengan cepat menyembunyikan semua persediaan. Waktu itu, Han Feng meminta si Raja Iblis memindahkan semua persediaannya, dan menyuruh Brother Lee membuka jendela rumahnya, agar suhu di dalam rumah menjadi dingin. Han Feng menjelaskan, dia melakukan itu semua agar semua orang berpikir di rumah. Han Feng memang tidak pernah ada persediaan. Dan untungnya semua rencana Han Feng berjalan dengan baik. Sekarang Han Feng mempunyai tujuan lain, yaitu mengalahkan anggota komite, yaitu tim yang dipimpin oleh Jiang. Di basement bawah, tempat para anggota komite membagikan persediaan kepada semua orang, di sana Han Feng dan Brother Lee sedang menyelinap, untuk mencari tahu di mana para anggota komite menyembunyikan semua suplai yang sudah mereka kumpulkan. Berdasarkan informasi yang sudah didapat oleh Brother Lee, mereka kemungkinan besar menyembunyikan suplai di lantai 8 atau 7 di gedung ini. Setelah dirasa aman, mereka berdua dengan cepat menuju tempat persediaan berada, dengan membawa peralatan untuk bertarung yaitu tongkat pemukul, dan menghindari menggunakan pistol sebisa mungkin. Karena lantai itu lumayan luas, dan mereka berdua belum pernah ke sana sama sekali, jadi akan memakan waktu yang cukup lama untuk menyusuri seluruh area di sana. Untuk mempercepat pencarian, mereka memutuskan untuk berpencar saja. Han Feng dengan sangat hati-hati menyusuri tempat itu. Beberapa saat kemudian, Brother Lee menemukan ruangan yang mencurigakan. Saat Han Feng datang ke tempat itu, di depan pintu memang tertuliskan gudang. Tapi Han Feng tidak langsung percaya begitu saja. Han Feng mengecek pintu itu terlebih dahulu, sebelum dia putuskan untuk membukanya. Tapi Brother Lee malah akan langsung membuka pintu itu langsung apalagi ketika kunci pintunya menggantung di lubang kunci. Han Feng dengan cepat menahannya, agar jangan gegabah. Han Feng menjelaskan kepada Brother Lee, kalau ada lilitan kawat di gagang pintu yang terhubung ke kunci itu, bisa jadi itu hanya jebakan. Kemungkinan tim komite memasang bom di pintu itu. Han Feng meminta Brother Lee agar tidak sembarang menyentuh benda yang ada di sana. Bisa saja itu adalah jebakan. Brother Lee hanya bisa menuruti perkataan Han Feng tanpa berkomentar. Saat mereka mengobrol sambil menyusuri tempat itu, tiba-tiba keluar orang dari pintu di samping mereka. Mereka diam sejenak saat berhadap-hadapan. Han Feng dan Brother Lee langsung melarikan diri secepat mungkin mereka berlari. Saat orang itu berniat memukul Brother Lee dari belakang, dengan cepat Han Feng menahan pukulan itu dengan tangannya. Kemudian Brother Lee menendang orang itu dengan sangat keras. Mereka berdua langsung melarikan diri lagi, tapi mereka sudah tidak bisa melarikan diri ke lantai bawah. Jadi mereka memutuskan untuk naik ke lantai atas yang sepertinya tidak ada orang. Mereka pun langsung menuju lantai 8 untuk bersembunyi sekaligus menyusuri tempat itu. Han Feng yang sedang menahan rasa sakit di tangannya, ditanya oleh Brother Lee, kenapa tangannya itu? Han Feng merasa kalau tangannya itu patah. Saat mereka sedang mengobrol, pintu di belakang Han Feng mulai terbuka sedikit. Hal itu membuat Brother Lee keheranan. Saat Brother Lee akan memberitahu Han Feng, tiba-tiba ada yang menarik Han Feng ke dalam ruangan gelap itu. Han Feng yang ditarik dengan paksa ke ruangan itu terjatuh kesakitan.
Pria itu menanyakan kenapa Han Feng bisa berada di sana. Han Feng menjawab, kalau dia sedang mengecek persediaan. Tanpa basa-basi pria itu langsung menginjak tangan Han Feng, yang membuat Han Feng berteriak kesakitan. Pria itu mengatakan kalau dia tidaklah bodoh. Dia tahu kalau Han Feng menghindari lantai 5 dan 6 untuk menghindari penjaga, yang berarti Han Feng mempunyai informasi tentang kelompok komite. Han Feng mengira kalau si pria itu membuntutinya, tapi saat melihat isi ruangan itu, Han Feng menyadari ternyata alasan kenapa lantai itu tidak ada penjaga, yaitu karena si pria berambut putih itu mengalahkan semua penjaganya. Di luar terdengar orang-orang yang tadi mengejar Han Feng. Han Feng terpikirkan kalau Brother Lee dalam bahaya tapi dia juga tidak bisa berbuat banyak. Si pria berambut putih berjalan mendekati jendela dan kemudian membuka jendela itu. Han Feng bertanya, apakah dia akan melompat dari lantai 8? Pria itu menjelaskan kalau dia hanya melompat 4 lantai saja, karena saljunya sudah menumpuk sampai lantai 4. Seharusnya dengan tumpukan salju itu, dia bisa mendarat dengan aman. Han Feng tidak punya pilihan yang lebih baik, daripada dia berhadapan dengan orang-orang itu. Kemungkinan hidupnya akan lebih tinggi jika dia melompat keluar dari jendela. Saat orang-orang itu berhasil mendobrak pintu, dengan cepat Han Feng melompat keluar dari jendela. Dia juga menggunakan kemampuan dari cahaya ungu untuk mengatur tingkat kekerasan salju yang ada di bawah. Mereka berdua pun telah sampai di lantai 4 dengan selamat. Si pria berambut putih dengan cepat menghancurkan kaca jendela dari lantai 4 agar mereka bisa memasuki lantai itu. Han Feng hanya bisa mengikuti si pria berambut putih untuk menyelamatkan diri. Mereka berdiam sejenak untuk menghangatkan tubuh terlebih dahulu. Berkat pria berambut putih, Han Feng bisa lolos dari kejaran orang-orang komite. Han Feng terdiam dan berpikir ternyata pria itu juga pintar. Kemudian Han Feng bertanya, kenapa dia menolong Han Feng? Pria itu menjelaskan kalau Han Feng dan Brother Lee bisa menghindari jebakan yang ada di lantai 7. Berarti mereka tidaklah bodoh. Dia ingin tahu apa yang mereka lakukan di sana. Dan bertanya apakah Han Feng mengetahui sesuatu tentang komite. Kalau Han Feng cuma diam tidak menjawab, pria itu mengancam akan membunuh Han Feng. Han Feng berpikir sejenak, kalau pria berambut putih ada di sana. Ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu, si pria berambut putih berencana mencuri suplai makanan. Dan yang kedua yaitu, si pria berambut putih memang bermusuhan dengan komite. Sebelum menjawab pertanyaan dari si pria, Han Feng bertanya apakah si pria berambut putih punya masalah dengan kelompok komite. Si pria menjawab, bisa dibilang begitu, kalau bukan karena rahasia yang dimiliki oleh Jiang. Mendengar Jiang mempunyai rahasia, Han Feng dengan refleks berkata, hah, rahasia? Han Feng mengatakannya dengan lantang. Ternyata si pria itu hanya memancing Han Feng. Karena respon Han Feng seperti itu, berarti Han Feng tahu tentang Jiang dan mempunyai informasi tentang komite. Pria itu mengancam Han Feng untuk memberitahu semua informasi mengenai Jiang dan komite. Kalau Han Feng tidak mau menjawab, pria itu akan membunuh Han Feng di sana.